Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita belajar kembali matematika dengan bab fungsi kuadrat. Yang pertama, bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat dalam X adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a, b, dan c bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Sekarang langkah yang kedua untuk membuat fungsi kuadrat itu adalah grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk membuat grafik fungsi kuadrat, maka langkah yang pertama dari membuat grafik fungsi kuadrat yaitu pembuat nol fungsi kuadrat. Pembuat nol fungsi adalah nilai X yang membuat persamaan kuadrat bernilai 0 atau fx sama dengan 0. Pembuat nol fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Ini contoh persamaan kuadrat ya. Kita akan membuat grafik fungsi kuadrat. Maka fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3, maka fx sama dengan 0. Karena tujuan kita akan membuat fungsi kuadrat menjadi fx sama dengan 0. Langkah selanjutnya, x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu persamaan kuadrat yang di atas kita faktorkan. Hasil pemfaktoran itu sudah kita pelajari ya dengan cara faktorisasi. Maka hasilnya dari x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 itu hasilnya adalah dalam kurung x tambah 3 dalam kurung lagi x dikurangi 1 sama dengan 0. Maka x tambah 3 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan negatif 3 atau x min 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan 1. Karena min 1 itu dari sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan, maka kalau berpindah syaratnya itu tandanya berubah. Itu juga sudah dipelajari ya. Jadi pembuat nol fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 adalah x-nya sama dengan min 1 atau x sama dengan 1. Nah, sekarang langkah yang kedua itu kita membuat sumbu simetri grafik fungsi kuadrat. Persamaan sumbu simetri fungsi kuadrat y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dirumuskan dengan x sama dengan negatif b per 2a. Ini rumus untuk mencari sumbu simetri grafik fungsi kuadrat. Jadi, rumus sumbu simetri grafik kuadrat itu adalah x sama dengan negatif b per 2a. Contoh, menentukan persamaan sumbu simetri dari grafik y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Fungsi kuadrat memiliki nilai a-nya itu 1, b-nya 2, dan c-nya sama dengan negatif 3. Masih ingat ya, untuk mencari A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu adalah koefisien dari X,
dan C itu adalah konstanta. Kita lanjutkan. Persamaan sumbu simetri X sama dengan negatif B per 2A. Sama dengan, tadi B-nya 2 ya, tinggal kita pindahkan. B-nya ganti dengan 2 per 2A. A-nya itu 1. Jadi di sini X sama dengan negatif B per 2A sama dengan negatif 2 per 2 kali 1. Jadi 2 negatif 2 per 2 itu hasilnya sama dengan negatif 1. Jadi persamaan sumbu simetri dari grafik Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 adalah x-nya sama dengan negatif 1. Nah, kita lanjutkan ke nilai balik fungsi kuadrat. Ini adalah langkah untuk membuat grafik fungsi kuadrat yang ketiga. Jadi, nilai balik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah negatif b kuadrat dikurangi 4ac per 4a atau negatif d per 4a. D itu adalah diskriminan. Contoh, menentukan persamaan sumbu simetri dan nilai balik grafik fungsi kuadrat Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 memiliki nilai A-nya sama dengan 1 ya. Koefisien x kuadrat adalah 1. B-nya 2 karena koefisien dari x adalah 2. Dan C itu konstanta, itu nilainya negatif 3. Maka persamaan sumbu simetri grafik Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 adalah x sama dengan min b per 2a sama dengan b-nya tadi 2 ya. Jadi 2 per negatif 2 kali 1. Itu sama dengan negatif 1. Dan nilai baliknya adalah Y sama dengan negatif D per 4A. Jadi sama dengan D itu kan tadi B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya 2 ya, dikurangi 4. A-nya 1 dan C-nya negatif 3 per 4 kali A atau 4 kali 1. Yaitu kita operasikan 2 kuadrat itu 4 dikurangi 4 kali 1 kali 3 jadi 12. Di sini ada negatif 4, ada juga negatif 3. Negatif kali negatif itu sama dengan positif. Maka hasilnya tadi 2 kuadrat itu 4 ditambah 12. 2 kali 2 4 ditambah 4 kali 3 12. Jadi hasilnya 16 per 4. Jadi negatif D per 4A itu sama dengan hasilnya negatif 16 per 4. Hasilnya disederhanakan lagi menjadi negatif 4. Jadi sudah 2 langkah ini yang kita cari ya. Yang pertama tadi mencari sumbu simetri yaitu negatif 1 dan mencari nilai balik fungsi kuadrat yaitu
negatif 4. Kita lanjutkan ke yang D itu titik balik grafik fungsi kuadrat. Perhatikan di sini ada dua gambar ya. Yang pertama titik P dalam kurung X1, Y1 merupakan titik balik atau titik puncak grafik. Oleh karena Y1 merupakan nilai tertinggi dari fx, titik P-nya X1, Y1 disebut sebagai titik balik maksimum. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Titik Q X2, Y2 merupakan titik balik atau titik puncak grafik. Oleh karena Y2 merupakan nilai terendah dari fx, titik Q X2, Y2 disebut sebagai titik balik minimum. Jadi, jenis titik balik grafik fungsi kuadrat Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ditentukan oleh nilai a atau koefisien x kuadrat. Yang pertama, jika a-nya lebih besar dari 0, maka grafik fungsi kuadrat akan memiliki titik balik minimum. Yang kedua, jika a-nya kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat akan memiliki titik balik maksimum. Nah, sekarang kita belajar tentang sifat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, jika a-nya lebih dari 0, maka grafik mempunyai nilai titik balik minimum atau grafik berupa parabola terbuka ke atas. Yang kedua, jika a-nya kurang dari 0, maka grafik mempunyai titik balik maksimum atau grafik berupa parabola terbuka ke bawah. Yang ketiga, jika diskriminan atau D-nya lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik berlainan. Sifat yang keempat, jika D-nya sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X di satu titik atau grafik menyinggung sumbu X. Yang kelima, jika D-nya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, itu mungkin pelajaran dari Ibu. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.